Saya ke Mas Adi. Mas Adi, seingat saya, Mas Adi juga banyak mengungkapkan alasan-alasan mengapa rasa-rasanya PDIP memang sulit untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat, terutama pada saat komentar sekjen dari PDIP Pak Hasto itu di awal-awal tahun ini kalau saya tidak salah. Nah, melihat rencana pertemuan antara Puan dan AHY, eh, mengetahui sejarah antara kedua partai, tadi beberapa kali disebut 20 tahun hubungan PDIP dengan Partai Demokrat seperti sudah menjadi pengetahuan umum bahwa hubungannya memang kurang baik antara kedua partai ini. Anda pun sempat mengungkapkan alasan-alasan mengapa hubungan keduanya itu memang sulit untuk bisa ketemu begitu dua partai ini. Pertemuan ini menurut Anda apakah memang bisa serius memperbaiki atau bahkan membuat kedua partai ini bekerja sama, Mas Adi? Ya sebenarnya saya sampai saat ini meyakini satu diktum politik yang mengatakan bahwa dalam politik itu tidak ada persahabatan yang abadi. Yang abadi itu adalah kepentingan politik bersama. Hmm. Kalau per hari ini, per 2 hari ini kita menyaksikan bagaimana kemungkinan ada pertemuan antara Partai Demokrat dan PDIP, menjelaskan itu semua. Hmm. Artinya apa? Sekat-sekat politik yang selama ini menjadi barrier, di mana antar elit dan antar partai itu saling tidak bertemu, sangat mungkin bisa cair dan kemudian bisa saling berkomunikasi hanya demi untuk menyatukan kesamaan kepentingan politik. Hmm. Kalau kita agak sedikit merunut misalnya, hal ihwal yang kemudian membuat elit-elit PDIP dan Partai Demokrat ini bertemu, tentu triggernya itu tidak terlepas ketika nama AHY kemudian muncul sebagai sosok yang dinilai punya potensi untuk bisa berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Tentu di samping nama-nama yang lainnya, ini kan yang sebenarnya membuat kenapa kedua partai dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan politik. Hmm. Artinya apa? Hal-hal yang terjadi di masa lampau 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, seakan-akan hanya sebatas menjadi apa namanya batu nisan politik yang kemudian sangat mungkin akan segera ditinggalkan dan akan dikubur dan itu akan segera mudah untuk dilupakan. Hmm. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ini tentu menunjukkan betapa dinamis dan cairnya politik menuju jalan panjang di 2024. Hmm. Jadi konfigurasi politik saat ini yang sudah mulai muncul. Sebut saja misalnya ada porosnya Ganjar, ada porosnya Prabowo Subianto, ada porosnya Anies Baswedan. Kita tidak pernah tahu apakah ketiga-tiganya ini akan saling head to head ataukah hanya akan muncul beberapa kandidat yang di dalamnya akan mungkin satu sama yang lain saling berkoalisi, termasuk partai-partai politik di dalamnya. Sebelum dengan Partai Demokrat misalnya, PDIP kan juga bertemu dengan Muhaimin Iskandar. Ya. Ini yang saya kira menegaskan bahwa orkestrasi politik yang muncul saat ini tidak bisa dilihat sebatas hitam dan putih. Yang menentukan koalisi politik di kita itu adalah the end of the day-nya, kira-kira siapa yang memutuskan dan bisa memastikan memajukan bersama kerjasama partai politik untuk mengusung pasangan calon presiden dan pasangan calon wakil presiden. Hmm. Itu tepat di bulan Oktober. Jadi bagi saya, sebelum ada keputusan resmi dari KPU soal siapa yang secara definitif bisa ikut tanding dalam Pilpres, selama itu juga kemungkinan-kemungkinan itu akan terjadi. Hmm. Saya tuh masih membayangkan ketika Pak Hasto beberapa waktu yang lalu selalu mengatakan seakan-akan mengharamkan hukumnya untuk bekerja sama politik dengan Demokrat dan PKS. Hmm. Tapi per hari ini kita bisa melihat bagaimana komunikasi itu bisa terbangun. Itu menunjukkan apapun bisa terjadi di kemudian hari. Siapa yang kemudian bisa menyangka Demokrat akan bertemu dengan PDIP setelah konfrontasi politik selama 20 tahun. Dan kita juga tidak pernah tahu, jangan-jangan PDIP dengan Nasdem juga akan dijadwalkan untuk bertemu, bicara dari hati ke hati. Hmm. Karena dengan Nasdem ini punya sejarah politik bersama, kerjasama politik sejak 2014 yang lalu ketika sama-sama memenangkan si Jokowi sebagai calon presiden. Jadi bagi saya yang tampak di panggung depan ini belum tentu apa yang sesungguhnya. Oke. Tapi yang jelas ketika ada rencana pertemuan PDIP dan Demokrat misalnya, tentu ini dalam tanda kutip menjadi sesuatu yang menjadi sinyalmen di mana kubu perubahan ini harus was-was betul karena apapun judulnya Partai Demokrat ini adalah partai politik yang pernah berkuasa di negara ini Ya. di mana meletakkan kekuasaan politiknya itu didasarkan pada untung dan rugi. Hmm. Kalau bergabung dengan koalisi perubahan misalnya tidak terlampau menguntungkan secara politik di mana proposal kekuasaan dan keinginan yang disampaikan oleh Partai Demokrat tidak sepenuhnya dipenuhi misalnya, bukan tidak mungkin penjajakan-penjajakan koalisi dengan poros PDIP ini akan jauh lebih terbuka untuk diterima. Oke. Pada
Ya, tentu saja yang dipikirkan oleh Partai Demokrat adalah siapa yang paling banyak memberikan keuntungan, siapa yang paling banyak memberikan insentif secara politik, disitulah kekuasaan dan keputusan politik Demokrat akan berlabuh, bukan kepada yang lainnya. Nah, Mas Adi, bagaimana Anda membaca timingnya? Tadi juga sempat disebutkan terkait dengan mengapa sekarang begitu. Sebenarnya kalau membuka komunikasi bisa saja dari dulu begitu, tapi mengapa sekarang? Apakah memang ada sesuatu yang sensitif di saat sekarang ini? Ya tentu argumen pertamanya ini kan sebentar lagi bulan Oktober, kurang lebih 4 bulan masa di mana KPU membuka pendaftaran soal siapa kira-kira capres dan cawapres yang akan maju bertanding. Ini adalah menjadi penegas sebenarnya, karena PDIP tentu sedang berhitung betul, berkomunikasi dengan Partai Demokrat ini bukan perkara gampang, ya. Butuh asupan, butuh simulasi, butuh pertemuan-pertemuan lanjutan yang tidak kemudian langsung sekali jadi. Hmm, Kalaupun ada AHY dan Partai Demokrat tertarik diajak kerjasama, nggak mungkin kun pun, nggak mungkin hanya sekali jalan-jalan ataupun makan bareng ada kesepakatan politik. Perlu ya, ada penjajakan-penjajakan yang tentu saja butuh sustainability, di mana pertemuan antar elit ini semakin intens dipertemukan. Kalau Demokrat tertarik bergabung dalam koalisi yang dibangun oleh PDIP. Tapi yang kedua yang paling penting, bagi PDIP tentu punya kepentingan bagaimana kekuatan politik itu diakumulasi. Karena apapun dalam logika one man one vote, sekecil apapun dukungan partai politik itu menjadi penting. Jadi tidak mengherankan kalau PDIP saat ini begitu banyak misalnya didukung oleh partai-partai politik non parlemen. Di situ ada Perindo, mungkin nanti ada partai politik yang lain yang apa namanya non parlemennya juga tertarik bergabung dan disambut cukup meriah. Karena nggak mungkin ada angka 100 tanpa ada angka satu, Mas. Apalagi Partai Demokrat yang saya kira memang memiliki mesin partai dan elektabilitas yang cukup signifikan di hasil pileg 2019 yang lalu. Ini yang saya sebut sebagai akumulasi politik bagaimana PDIP ingin memastikan bahwa Ganjar Pranowo itu mendapatkan dukungan secara maksimal dan secara total. Tapi yang ketiga menurut saya, ini sepertinya menjadi momentum bagi PDIP untuk melakukan transformasi politik, di mana barrier yang selama ini dibuat dengan Demokrat ini secara perlahan mulai dihilangkan. Ini tentu kabar yang baik, karena pada prinsipnya politik di Indonesia itu adalah politik bertemanan, bukan politik seperti di negara-negara yang memang menjelaskan kutub kanan dan kutub kiri, atau kutub minyak dan kutub air. hmm, Di Indonesia hari ini teman, besok pun bisa jadi lawan. hmm. Hari ini lawan, besok pun bisa jadi kawan. Ini yang disebut dengan politik kebersamaan di Indonesia. Siapa yang bisa membayangkan Nasdem yang 10 tahun bersama dengan Jokowi, bersama dengan PDIP, misalnya di 2024 potensial saling berhadap-hadapan. Oke, Siapa yang bisa membayangkan ya, Demokrat sepanjang 19 tahun berhadap-hadapan dengan PDIP, kemudian di 2024 sangat mungkin bisa bekerja sama. Ini yang saya sebut sebagai transformasi politik yang sedang ditunjukkan oleh PDIP, di mana politik kita itu bukan soal minhum dan minna, bukan soal we and the other, tapi yang paling penting adalah menyamakan persepsi soal kepentingan-kepentingan politik baik. yang bisa ajak kerjasama.